Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi minal Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yawma hunainin id a'jabatkum kasratukum falam tugni ankum syai'a. Al-ayah. Sadaqallahul maulanul adim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Faqala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at-tahadusu bi ni'matillah syukrun wa tarkuha kufrun. Puji dan syukur marilah kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas limpahan hidayah, taufik dan inayahnya pada saat yang berbahagia ini di hari Senin ba'da subuh kita masih dijumpakan oleh Allah, dikumpulkan oleh Allah dalam kajian darasan rutin kitab Al-Hikam karya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Salawat beserta salam semoga berlimpah curah kepada panutan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hikmah yang ke-97. Wa ila mu'alif hadal kitab Al-Imam Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa asrarihi. Khairu awqatika waqtun tashhadu bihi wujudu faqatika wa turadu bihi ila wujudi zillatika. Sebaik-baiknya waktumu, khairu awqatika, sebaik-baiknya waktumu adalah waktu ketika engkau menyadari betapa tergantungnya dirimu kepada Allah dan betapa hinanya dirimu. Itu judulnya hikmah yang ke-97. Ini masih nyambung dengan hikmah ke-96 kemarin. Bahkan dari hikmah ke-95 Allah berikan nikmat ijad, nikmat diayakan, lalu Allah berikan nikmat imdad, dipelihara, dijaga, ditolong oleh Allah supaya tetap ada. Jadi kesimpulannya kita tidak pernah tidak butuh dengan Allah. Faqatu kalaka datiyatun,
butuhnya kita dengan Allah adalah zatiah kita. Aslinya kita adalah butuh selalu dengan Allah. Sehingga terkadang kita lupa kepada Allah. Terkadang kita lupa perasaan kita nggak butuh dengan Allah. Maka terkadang diingatkan oleh Allah lewat sakit. Jadi sakit itu adalah mengingatkan kita agar kita ingat bahwa kita lemah. Yang kuat itu Allah. Diingatkan oleh bangkrut usaha supaya kita ingat bahwa Allah lah yang mempunyai kendali semuanya. Bukan pola pikir kita, bukan manajemen yang bagus. Pada hakikatnya. Nah, jadi butuhnya kita dengan Allah adalah aslinya kita. Datangnya sebab-sebab itu mengingatkan kepada kita supaya kita ingat kembali kepada Allah. Nah, itu kemarin hikmah ke-95. Disambung sekarang hikmah ke-90 itu hikmah ke-96. Disambung sekarang hikmah yang ke-97. Sebaik-baiknya waktumu adalah ketika engkau menyadari betapa tergantungnya dirimu kepada Allah dan betapa hinanya dirimu. Nah. Khairu awqatika wa abdaluhu wa aqrabuhu ila Allah ta'ala waqtun tashhadu fihi faqraka ila Allah ta'ala wal ginahu anka wa waqtun turadu ila aslika bi an ibtaqarta aw marita aw uhimta fatashhadu fihi dillataka wa izzallahi ta'ala. Kata sebagian ulama pensarah kitab, sebaik-baiknya waktumu, seutama-utamanya waktumu, sedekat-dekatnya engkau kepada Allah. Wa aqrabuhu ila Allah ta'ala, dan sedekat-dekatnya engkau kepada Allah. Itu masih koma. Jadi khairu awqatika, sebaik-baiknya waktumu, wa abdaluhu, dan seutama-utamanya waktumu, wa aqrabuhu ilallah, dan sedekat-dekatnya engkau kepada Allah. Nah, jawabnya baru waktun tashhadu bihi faqraka, yaitu di saat waktu di mana engkau menyaksikan fakirnya engkau kepada Allah dan Allah tidak butuh kepada engkau, dan waktu di mana engkau dikembalikan kepada asalmu, butuh kepada Allah. Turadu ila aslika, dikembalikan kepada asal kita. Dulu kaya, kembali fakir. Sakit sehat, datang sakit. Hinanya diri kita, dan kita merasakan mulianya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, untuk sadar ke situ, untuk sadar dengan waktu yang sangat bagus itu. Jadi waktu yang sangat bagus tersebut bukan saat sholat, bukan saat wiridan, bukan saat di masjid, bukan saat di depan Ka'bah. Menurut tasawuf, waktu yang sangat bagus itu adalah di saat pada waktu tersebut engkau merasakan fakir di hadapan Allah. Di saat di waktu tersebut engkau merasakan tak berdaya, karena hanya Allah lah yang berdaya, yang punya daya. Nah, itu waktu yang sangat bagus.
Terkadang kita ibadah tidak ada ingatan ke situ. Terkadang kita lagi duduk di masjid, tidak ada ingatan ke situ. Tetapi di saat apapun, kalau ada perasaan bahwa kita ini tidak berdaya, kita ini fakir, fakir itu butuh dengan Allah. Dan Allah itu yang mulia, dan Allah lah yang menjadi sandaran semuanya. Nah di saat itulah kita sedang mendapatkan waktu yang paling bagus. Khairu awqatika. Nah, karena orang mengingat Allah itu, ada orang yang mengingat Allah dengan secara sukarela, ya. Ada orang yang mengingat Allah dengan secara sukarela, tatauan. Ada orang yang mengingat Allah dengan cara karahan. Ada yang harus dipaksa dulu, ada yang sukarela. Dengan sukarela ingat kepada Allah. Nah, jadi ada orang yang tanpa dipaksa, tanpa disuruh, tanpa harus bangkrut dulu. Kalau dia tukang usaha, tanpa harus dibangkrutkan dulu oleh Allah. Hatinya sangat merasa fakir dengan Allah. Hatinya sangat merasa butuh dengan Allah. Hatinya merasa tidak berdaya karena Allah lah yang punya daya. Tanpa harus diberikan sakit dulu. Saat sehat pun dia ingat kepada Allah. Bahwa dirinya fakir, Allah lah yang maha kaya. Fakir itu tidak berdaya maksudnya. Itu adalah yang tatauan. Ada juga orang yang ingat kepada Allah karahan atau dipaksa. Ada yang harus dipaksa dulu. Tadinya kaya, dia selalu lupa kepada Allah. Dia merasa tidak perlu, tidak butuh dengan pertolongan Allah. Karena merasa manajemen usahanya pintar, mengatur keuangannya pintar sehingga usahanya maju. Sudah tidak ingat dengan Allah. Tidak pernah merasa butuh dengan Allah. Lalu Allah sayang terhadap dirinya. Allah hilangkan kekayaannya. Allah bangkrutkan usahanya. Lalu ia jatuhlah miskin. Jatuhlah miskin. Dan setelah ia miskin, ia mengakui bahwa kepakiran dirinya. Bahwa aku itu butuh dengan Allah. Butuh dengan Allah. Kalau Allah tidak tolong, aku ini tidak bisa apa-apa. Allah yang kaya, aku yang lemah. Aku yang miskin, Allah yang kaya. Allah. Nah, terkadang ada orang yang bisa mengingat kembali kepada Allah setelah karahan melalui proses dipaksa. Dipaksa oleh Allah. Karena Allah sayang terhadap orang ini, dipaksa orang ini supaya jadi dekat lagi dengan Allah, dihilangkan hijab-hijab yang menghalangi dekat dirinya dengan Allah. Dihilangkan dulu maksudnya. Nah, begitupun yang sakit. Nah, yang sakit dulu saat sehat jauh dari agama, sehat-sehat badan, jauh dari ibadah. Boro-boro mau bangun malam, sholat juga fardu kadang-kadang jalankan, kadang-kadang enggak. Merasa gagah, merasa dirinya sehat. Nah, jika Allah menyayangi orang tersebut, maka Allah akan hilangkan hijab penghalang yang menjadikan penghalang diri orang itu dekat dengan Allah. Apa? Sehatnya. Sehatnya jadi hijab. Karena diingatkan melalui secara baik-baik tetap tidak ingat,
maka karahan, lewat paksaan, dipaksa oleh Allah, dilumpuhkan kakinya, tidak bisa berdayakan, stroke, wah penyakit segala macam, jadi pakai roda sekarang. Setelah pakai roda, setelah stroke, baru mengakui bahwa Engkau adalah Tuhanku, aku adalah hamba-Mu ya Allah. Aku tidak berdaya ya Allah, Engkau lah yang punya daya, Engkau lah yang kaya, aku ini butuh dengan Engkau ya Allah. Nah, terkadang ada orang yang harus melalui proses karahan. Jadi ada dua Ibu, ada tatauan, ada karahan. Apa katanya Ibu? Halo? Ada tatauan, ada karahan. Jadi agar tidak dihilangkan, dikembalikan ke asalnya, agar kita tidak dikembalikan ke asal keadaan kita, asal keadaan kita itu lemah, tak berdaya. Maka jika sedang diberikan kepercayaan oleh Allah kekayaan, jika sedang diberi kepercayaan oleh Allah kesehatan, jika sedang diberi kepercayaan oleh Allah kemuliaan, kita sedang mulia, kita sedang sehat, kita sedang kaya, hendaknya segera sadar bahwa dirinya hina sebetulnya dan selalu membutuhkan dengan Allah. Ini namanya orang-orang yang sukarela, tidak melalui paksaan, menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun atau disipu dengan apapun, mau disipu dengan emas, mau disipu dengan permata, mau disipu dengan berlian, tetap aku ini tembaga. Itu kan kemarin contoh begitu kan, Wajana? Ya. Ya Pak. Nah, contoh kemarin itu kan, mau disipu pakai apapun, tetap aku ini tembaga. Artinya mau jadi orang kaya, mau jadi orang konglomerat sekalipun, tetap aku ini fakir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetap aku ini butuh dengan Allah. Nah, di saat itulah, di saat hadir perasaan seperti itu adalah waktu yang sangat baik, waktu yang sangat bagus menurut Syekh Ibnu Athaillah. Di saat kita merasakan jati diri kita bahwa kita ini adalah orang yang hina, orang yang lemah, yang miskin, yang selalu butuh dengan Allah, di saat seperti ini adalah waktu yang sebaik-baiknya waktu. Karena termasuk ibadah tafakur. Itulah ibu-ibu, bapak-bapak. Jadi waktu yang paling afdol itu bukan saat kita sholat, bukan saat kita baca-baca sholawat, bukan saat kita bangun tahajud, bukan. Waktu yang paling afdol itu adalah di saat kita menyadari bahwa kita ini lemah, tak berdaya, dan hina. Karena hanya Allah lah yang kuat, yang memdayakan kita, dan yang mulia. Itulah Bapak-bapak Ibu, hikmah yang ke-97. Sehingga di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamas shadaqatu lil fuqara'i. Sesungguhnya sedekah itu untuk fuqara, untuk para fakir-fakir. Nah, penafsiran ahli sufi, penafsiran ahli-ahli tasawuf, innamas shadaqatu lil fuqara. Fuqara itu bukan mustahik zakat. Yang dimaksud di sini menurut ahli tafsir, penafsiran dari
tasawuf. Tetapi yang dimaksud adalah pertolongan Allah, rahmat Allah diberikan kepada orang-orang yang merasakan butuh pertolongan Allah. Jadi fuqara ini adalah orang yang butuh dengan Allah. Di saat diri kita merasakan hina, Allah akan memuliakan kita. Di saat diri kita merasakan fakir, Allah akan mengayakan kita. Di saat diri kita merasakan lemah, Allah akan menguatkan kita. Dalilnya, Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum azillah. Sungguh Allah telah menolong kamu sekalian. Walaqad nasarakumullahu bi Badrin. Sungguh Allah telah menolong kamu sekalian pada kejadian perang Badar. Wa antum adillah, padahal kamu sekalian hina. Di saat perang Badar, umat Islam Muslim hanya berjumlah 313 pasukan Muslim. Pasukan kuda cuma 2, onta 70. Yang dihadapi adalah pasukan Quraisy, kafir Quraisy, 1000 tentara. 313 melawan 1000 tentara. Yang 1100 kuda perang, 700 onta. Ibu-ibu Bapak. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kaum muslimin yang 313. Karena mereka merasa dirinya hina, merasa dirinya lemah, tak berdaya, tidak diberi pertolongan. Kalau tidak diberi pertolongan Allah, tidak ada daya dan upaya. Lemah, kita ini sedikit, tetapi kita punya Allah. Kita tidak punya siapa-siapa, kita hanya punya Allah. Maka kalahlah kafir Quraisy yang 1000 orang. Di dalam kisah perang Badar, pasukan perang Badar yang 313, banyak pasukan-pasukan malaikat yang membantu pasukan waktu dalam perang Badar. Banyak keajaiban-keajaiban pasukan Allah Subhanahu wa taala. Itulah Bapak-bapak Ibu. Tetapi sebaliknya, wa yauma hunainin id a'jabatkum kasratukum falam tugni ankum syai'a. Di dalam At-Taubah ayat 25, Allah berfirman, ini sebaliknya dari tadi. Orang yang sombong, orang yang merasa kuat dan gagah. Wa yauma hunainin, dan ingatlah di saat perang Hunain. Perang Hunain ini jumlahnya i'ajabatkum kasratukum, ketika jumlahmu besar. Di saat itu perang Hunain, umat muslim banyak. Ibu-ibu, pasukan muslim ada 12.000. Kalau tadi kan 313 dalam perang Badar. Ini di perang Hunain, muslim pasukannya 12.000. Sehingga para sahabat-sahabat yang di saat itu berperang, ingin berangkat perang, mereka banyak yang mengatakan, lan nuglabal yaum. Artinya, hari ini kita tidak akan bisa dikalahkan. Karena apa? Karena kita banyak. 12.000. Bukan sedikit. Tenang kita, tenang. 12.000. Kafir paling berapa? Nggak banyak kafir itu. Pokoknya muslim itu 12.000.
Sehingga para sahabat-sahabat banyak yang mengatakan lan nuglabal yaum, hari ini kita tidak akan bisa dikalahkan, kita akan menang, kita kuat. Allah berfirman, wa yauma hunainin id a'jabatkumul kasratukum falam tugni ankum syai'a. Di saat perang Hunain, di saat mereka sombong dengan bilangan yang banyak, mereka merasakan tenang dengan jumlah pasukan yang banyak. Falam tugni ankum syai'a, padahal yang banyak tersebut sama sekali tidak akan berguna bagi dirimu. Betul ibu-ibu, bapak-bapak. Walaupun 12.000, karena ada wasilahnya, ada satu siasat politik perang yang salah. Sehingga yang 12.000 itu kocar-kacir, kalah oleh pasukan kafir. Padahal 12.000. Tetapi yang tadi, yang 313 umat muslim, pasukan muslim melawan 1.000 orang, luar biasa. Berwibawa dan mengetirkan, menjadikan ketakutannya orang kafir, sehingga bisa kalah orang kafir. Nah itu, bapak-bapak, ibu-ibu. Itu bisa dimasukkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam suasana kehidupan kita sehari-hari. Walaupun ada, kalau kita orang sedang sakit, walaupun ada 3 dokter pribadi, peralatan medisnya canggih, bahkan dokter bedah, dokter spesialis jantung, spesialis ginjal, spesialis pokoknya setiap spesialis ada punya kita. Nah, tetapi jika tidak ditolong oleh Allah, tidak akan menjadikan kita sehat. Karena yang akan memberikan kesehatan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terkadang kita pun seperti ada dalam keadaan perang Hunain. Di saat kita merasa banyak uang, di saat kita merasa masih banyak kenalan-kenalan yang orang-orang yang sukses, kita merasa tenang. Kalau kita sakit, ada rumah sakit dokter pergi Ternyata seperti para sahabat yang tadi mengatakan, lan nuglabal yaum, hari ini kita tidak akan bisa dikalahkan. Karena melihat pasukan 12.000, begitupun terkadang kita, hari ini kita akan cepat sembuh. Karena kita dokter banyak yang kita tahu, semuanya biaya kita punya, dan segalanya fasilitas kita mudah kita dapatkan. Tetapi dibuktikan oleh Allah seperti perang Hunain, tidak sembuh. Nah, ini menunjukkan bahwa dipaksa oleh Allah untuk mengakui bahwa kita adalah lemah, tidak berdaya. Yang usaha walaupun modal sudah ditambah, usaha sudah banyak, ditambah modal lagi, buka lagi cabang di sini, buka lagi cabang di sini. Menurut logika, menurut akal kita, pasti keuntungannya dari sini, nanti keuntungan disambung dengan yang ini, disambung dengan ini, disambung lagi dengan yang ini nanti. Ternyata beda dengan kehendak Allah. Ini tidak laku, ini laku. Jadi ini ke sini nutup. Yang itu tidak laku juga, ke situ nutup. Ujung-ujungnya muter puyeng. Nah, baru sadar di situ. Ternyata Engkau lah ya Allah yang memberikan keuntungan kepada aku. Aku tidak berdaya ya Allah. Aku tidak bisa mewujudkan apa yang aku rencanakan. Kecuali hanya Engkau lah yang bisa mewujudkan semuanya. Nah, waktu seperti itu, ingat ke situ, itu adalah waktu yang sangat bagus. Karena di saat kita sholat belum tentu kita ingat ke situ. Di saat kita di masjid belum tentu kita ingat bahwa kita lemah. Tetapi di saat kita mendapatkan hal yang tidak diinginkan, jadi kita ingat ke aslinya kita.
Itulah bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi diwujudkanlah atau ditunjukkanlah kehinaan kita itu dengan sholat. Sholat yang 5 waktu. Sholat yang 5 waktu itu pada intinya adalah simbol kehinaan manusia. Kalau manusianya itu merasa hina dan sadar. Sekali lagi, sholat yang 5 waktu itu adalah simbol kehinaan manusia. Mana simbol kehinaan manusia, Bu? Kita lagi ngapa-ngapain, lagi kerja, tiba-tiba datang waktu sholat. Kita lagi bicara dengan siapa saja, datang waktu sholat. Misalkan, itu diuji oleh Allah. Artinya, diuji dengan oleh Allah itu bagaimana? Orang yang merasa fakir, orang yang merasa butuh dengan Allah itu, dia itu hidupnya tidak bebas. Hidupnya itu ada aturan. Walaupun aku ini sedang senang bicara, sedang senang ketemu dengan rekan yang sudah lama tidak ketemu, tetapi di saat lagi kumpul-kumpul terdengar adzan, kita harus melaksanakan sholat dulu. Jadi kalau ada orang yang mengatakan begini, sebetulnya aku ini butuh dengan Allah, aku ini fakir, aku ini tidak berdaya. Tetapi pas waktu datang sholat, cuek, hare-hare, itu adalah ucapan yang bohong, ucapan yang keliru. Kenapa ucapan bohong dan ucapan keliru? Karena orang yang benar-benar merasa hina di hadapan Allah, merasa tidak berdaya di hadapan Allah, dia pada intinya akan memperhatikan apa yang diperintahkan oleh Allah. Jadi kalau orang waktu sholat tapi dia di akhir-akhir sholatnya, apalagi sampai tidak sholat, mau ucapannya 1.000.000 kali mengatakan aku hina di hadapan Allah, aku tidak berdaya, tidak ada gunanya. Karena sholat itu adalah wujud atau simbol dari kehinaan kita sebagai manusia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan kalau orang yang hina, ibu-ibu, bapak-bapak, disuruh apapun mau, betul nggak, Bu? Betul, Bu? Betul. Masa nggak mengaku hina di hadapan Allah tapi nggak sholat, begitu kan? Masa mengaku hina di hadapan Allah, merasa butuh dengan Allah, tetapi pas waktu sholat kita di akhir-akhir, kan tidak nyambung. Karena sholat itu pada intinya simbol kehinaan manusia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Suruh sujud, suruh ruku, suruh berdiri. Itu kan ini simbol kepatuhan kita kepada Allah. Orang yang nurut itu orang yang hina. Karena orang yang mulia itu dia tidak ada yang menyuruh, justru dia yang menyuruh. Nah, kalau yang disuruh dan nurut itu adalah orang yang hina. Nah, kita ini adalah makhluk yang hina. Jadi ucapan pengakuan bahwa tadi kan judulnya begini, sebaik-baiknya waktu adalah di saat kita mengakui, merasakan kehinaan diri kita di hadapan Allah. Tetapi harus kita ini harus lanjut bahasanya, jangan sepotong. Tetapi lihat bagaimana wujud atau bagaimana merealisasikan kata-katanya itu, bahwa dirinya itu hina di hadapan Allah. Silakan wujudkan, buktikan mana kehinaan kita di saat kita sedang berjalan sendiri, tetapi waktu masih oke, waktu masih
waktu masih leluasa. Di saat kita berjalan sendiri membawa kendaraan, terdengar pengumuman bahwa sholat sebentar lagi. Kita karena hina ini, karena kita diri orang yang hina, kita siap ya Allah. Tugasmu akan hamba laksanakan. Buru-buru menepi, begitu loh. Itu wujud dari ucapan kehinaan diri. Sebentar lagi waktu sholat, siap-siap. Kalau kita misalkan tanggung, waktu sholat udah masuk, cepat kita jawab, ya Allah, ajam tu sholat tapi awali waktunya. Ya Allah, aku akan sholat sebelum habis waktunya, tetapi aku sekarang sedang di jalan, ya Allah. Nah itu adalah wujud dari apa? Wujud dari orang yang hina. Kan begitu Pak Haji? Ya. Kalau di saat orang datang waktu sholat hari-hari, itu namanya orang yang mulia. Mengaku mulia di hadapan Allah, mengaku gagah di hadapan Allah. Datang waktu sholat dia tidak mau sholat, itu mengaku gagah di hadapan Allah, mengaku kuat dan kuasa di hadapan Allah. Itulah ibu-ibu bapak. Mudah-mudahan kita semua dijadikan fuqara, dijadikan orang-orang yang fakir di hadapan Allah. Artinya fakir dengan rahmat Allah, fakir dengan pertolongan Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.